Kan depan dari makam Bathara Katon. Kalau kita lihat ini banyak sekali raya dengan ukiran-ukiran gitu ya. Ini dari kayu. Apakah asli ataupun kuno? Sepertinya iya, ini antik sekali. Macam kecil gitu, kayak gitu. Raya sekali dengan ukirannya. Kita intip saja deh. Nah, itu teman-teman ya. Kita tidak bisa melihat secara luas ataupun detail gitu lagi karena ini dikunci, itu digembok, itu digembok, dan kemungkinan hanya orang-orang tertentu ya yang bisa masuk ke sini. Mungkin Pak Lurah, Bupati, Pak Camat mungkin, dan juru kuncinya ya. Kalaupun orang biasa sepertinya harus benar-benar apa nih tujuannya, iya, begitu loh ya, seperti itu. Dan untuk menuju ke dalam sepertinya makamnya ini tinggi di dalam karena ini ada lantainya. Nah, ini anak-anak tangganya begitu naik ke atas ini gitu. Sepertinya ini dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, semoga sehat selalu. Kali ini saya berada di Desa Setono ya, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Seperti yang terlihat di depan kita, ini merupakan gapura begitu yang cukup kuno ini. Yang kalau saya lihat begitu ya, dari angka tahunnya itu dibangun di tahun 1934 ya, 1934. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi artinya ini sudah dibangun di masa kolonial. Ini merupakan pertigaan yang ada ini pemukiman warga atau di Desa Setono ini, teman-teman. Nah, kita coba masuk, ada apa sebetulnya di dalam tempat yang istimewakan ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini fasilitas maupun jalannya sudah sangat bagus sekali. Nah, sedikit saya cerita begitu ya, nanti sampai ke tempat kita kunjungi di tengah-tengah dari tempat sana begitu ya, bahwasanya ini adalah makam begitu ya dari putra Raja Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Nah, Bri Kertabumi ini mempunyai putra begitu yang dijuluki Lembu Kanigoro atau Raden Patah. Saudaraku, kita ketahui bahwa Raden Patah ini mempunyai adik namanya Katok. Jadi Bathara Katon yang membabat atau mengawali di wilayah Ponorogo ini, saudaraku. Dalam sejarah yang sudah tertulis begitu ya di berbagai macam artikel, bahwasanya Lembu Kenongo atau Bathara Katon ini di waktu dalam kerajaan Majapahit begitu ya, ini bekerja sama dengan kakaknya yaitu Raden Patah untuk membuat sang ayah masuk Islam begitu ya, karena Raden Patah bersama Bathara Katon ini bersantri begitu ya kepada Sunan Kalijogo maupun para wali di waktu itu. Nah, sesampainya di sini teman-teman, kita dapati ada gapura paduraksa yang untuk secara arsitekturnya ini sudah menunjukkan keislaman begitu saudaraku ya. Oke, kita coba masuk ke sini saudaraku ya. Oke, kita coba masuk. Kalau melihat dari suasana yang saat ini di kisaran jam 1 siang cukup sepi. Mungkin kalau hari-hari tertentu semacam ini mungkin ya, Jemaah Legi ataupun hari-hari tertentu itu cukup ramai begitu ya di sini. Itu ada semacam pendopo. Oke, kita coba melihat-lihat dulu kondisi. Ini ada cewek-cewek ini dari mahasiswa. Dari mana ini, Mbak? Universitas. Oh, SMA. Oke. Tujuannya ke sini? Cari tahu.
Oke, ini perlu ditanya ini. Artinya kan sudah punya ini ya, sudah apa riset begitu ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sosok Bathara Katong menurut Masnya? Iki wong nyoteng di syuting. Piye. Masih belum dapat gitu. Iya. Ya, ayo belajar bareng-bareng yuk. Aku juga sebetulnya baru baca juga ya. Oh, ini dari SMA mana, Mbak? Babatan Ponorogo. Oke. Aku juga gak tahu mana makamnya. Yo. Situ mungkin. Makamnya teng pundi, Pak? Mbah Bathara Katonge. Menika mbahe juru kunci nih. Nggih, mantun niku kula tak sowan teng mbahe nggih. Nah, ini teman-teman ya. Oh, nggih, mboten, Mbah. Oh, ini. Ini makamnya Bathara Katong. Masya Allah. Oh, ini luar biasa. Teman-teman, ini ya yang dimaksud dengan makam dari Bathara Katong ya. Nggih, Mbak, nggih leres niki nggih makamipun nggih. Oh, nggih. Jadi gini ya, teman-teman ya. Sebelum kami masuk begitu ya, bahwasanya Bathara Katong ini yang membabat wilayah Ponorogo ya, yang mengawali wilayah Ponorogo yang dalam catatannya di tanggal 11 Agustus 1496 begitu teman-teman. Dan itu masa akhir Majapahit ya. Dan untuk mengawali ataupun membabat Ponorogo ini tidak semudah membalikkan tangan ya, karena memang di waktu itu ada pergolakan di istana Majapahit ya. Untuk elit istana itu memberontak dengan adanya Bri Kertabumi yang menikah dengan Putri Campa yang sudah beragama Islam begitu saudaraku. Nah, ada seorang sesepuh ataupun elit istana Majapahit ya, yang bernama Ki Ageng Kutu itu memberontak begitu dengan menunjukkan suatu atraksi seni, yaitu atraksi reog teman-teman. Yaitu reog itu perwujudan dari kepala harimau yang digoda oleh para wanita-wanita cantik sebagai simbolis bahwasanya itu sebagai memberontak begitu teman-teman. Namun karena kekuatan dari Bathara Katong ya, Raden Patah beserta para wali yaitu Sunan Kalijogo beserta para santrinya pada waktu itu, sehingga ini bisa terselesaikan begitu ya, dengan cara Bathara Katong mendekati Putri Niken Gandhini, yaitu anak dari Ki Ageng Kutu tersebut begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba masuk saja deh ya. Bismillah. Assalamualaikum ya Goib ya Rahayu. Nah, kita buka alas kaki dulu. Nah, kita buka alas kaki dulu. Bismillah. Assalamualaikum ya Goib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini teman-teman, saya mendapati suatu artefak begitu yang cukup besar. Kalau saya lihat di sini seperti suatu ornamen dalam bangunan suci begitu teman-teman. Dan di sini kami dapati semacam angka tahun ini saudaraku. Nah, kemungkinan ya ini ya yang dimaksud dengan angka tahun tadi ya. Kemungkinannya ini yang dimaksud dengan angka tahun tadi ya. Kalau di Masehi kan itu tahun 1496 Masehi. Oke. Jadi ini ada semacam batu yang cukup besar begitu ya. Dengan panjang kisaran 2 meter ini, ada 2 di sini teman-teman. Nah, ada 2. Oke. Nah, yang di sini tidak ada angka tahun. Ini polos ini, atau aus begitu. Tapi kelihatannya polos deh. Polos teman-teman. Polos ya kan ya. Iya, polos. Oke. Nah, saya lanjutkan ceritanya sambil kita jalan-jalan untuk menuju ke suatu wilayahnya ataupun makam dari Bathara Katong ini. Jadi kita ini semacam dari masuk ke ruangan pertama tadi, ke ruangan kedua, terus ini ke ruangan ketiga. Dari ruangan ketiga ini ternyata kami banyak mendapati begitu ya, ini batu-batu nisan
di ini ya, jirat-jirat kuno begitu teman-teman. Sebentar yo, kita nanti lihat mungkin di beberapa saja dulu ya. Oke. Dan ini ada tulisan begitu di makam ini, namanya Pangeran Kuning Mertowongso ke-1 ya. Ini seorang petinggi begitu ya, seorang petinggi ya, seorang pangeran, artinya kalau pangeran ya anak raja begitu saudaraku. Oke, makamnya seperti ini saudaraku. Nah ini ya, oh iya, ini Demak, ini jirat Demak teman-teman, jiratnya jirat Demak ini, ada tumpalnya dari bawah ya. Nah, runcing ke atas menunjukkan kedudukannya itu sampai puncak sini, artinya ini tinggi, pengaruhnya besar ya. Oke, terus ya kami lanjutkan lagi. Di sini juga ada makam yang mempunyai lapik begitu, cukup bagus, masih terawat dengan baik. Di sini ada ini ada ukel di setiap sudutan dari lapiknya begitu. Ini terus seperti biasa didapati di makam-makam kuno ya, bahwasanya lapik ini pasti mempunyai 3 tingkat ya, berloka, berloka, terus warloka. Artinya ini apa namanya, alam bawah, alam tengah, dan alam atas, terus baru ke alam kelanggengan begitu saudaraku. Kalau melihat dari jiratnya ini masih cukup muda begitu, artinya di abad 18 saudaraku ya, ini ya. Nah seperti ini jiratnya ya. Oke, terus kita coba masuk deh. Ini di ruangan ketiga, kita masuk lagi. Di sini ada gapura padurasa lagi ya, modern begitu, sudah kombinasi dengan arsitektur Islam saudaraku. Nah ini kita masuk ke ruang keempat. Di ruang keempat ini teman-teman, nah disinilah yang dimaksud dengan masuk ke ruang ataupun wilayah makam dari Bathara Katong. Bahwasanya di zaman lampau itu teman-teman ya, Bathara Katong ini ya, setelah Ki Ageng Kutu sudah dikalahkan begitu, maka Bathara Katong berpidato kepada masyarakat Ponorogo, tentunya di desa Setono ini ataupun di kecamatan Jenangan ini, bahwasanya beliau mengaku seorang Bathara atau seorang dewa, karena mereka masih percaya begitu, karena masih banyak menganut agama Hindu Siwa ataupun Hindu Buddha pada waktu itu, sehingga masyarakat di sini percaya teman-teman. Nah setelah itu baru terkumpullah semuanya begitu ya, masyarakat di sini. Dan ini masih hutan belantara. Para warok-warok pada zaman itu membabat alas ataupun menebang pohon-pohon besar dengan kesaktiannya. Dari situlah maka dibabatlah suatu wilayah yang berada di kecamatan Jenangan ini, yang saat ini menjadi desa Sentono atau Setono begitu ya. Mungkin awalnya Sentono, atau Setono itu kan kuburan ya, tempat pemakaman begitu ya. Dari situlah sehingga tempat ini menjadi ataupun semakin luas begitu, sehingga diberi nama Prana Raga begitu. Prana itu atau cerdas ya, prana atau pono itu cerdas artinya, atau istilahnya cerdas lah begitu ya, cerdik, cerdas begitu ya, pintar begitu. Raga itu jasmani. Nah sehingga menjadi prana menjadi pono, raga menjadi rogo, jadilah daerah bernama Ponorogo begitu, yang didirikan atau dibentuk di tahun ataupun di tanggal 11 Agustus 1496, yang saat ini setiap tahunnya menjadi ini sebagai tanggal hari jadi Ponorogo saudaraku. Oke, nah ini mbaknya srekepe. Oh, jadi di sini itu ternyata banyak nisan-nisan kuno teman-teman ya, banyak nisan-nisan kuno. Nah ada yang
ini. Nah, nisan kuno begitu dengan jirat tumpal atau gelarak muncarnya ini menunjukkan di abad 18 begitu teman-teman. 18 awal sampai ke 19 awal juga ya. Ini cukup tua ini. Mungkin ini sudah apalah istilahnya itu penerus dari perjuangan Bathara Katong tersebut. Nah, namun di sini ini kita dapati lagi begitu ya. Ini kita dapati lagi makam ataupun batu nisan yang cukup tua ini. Dia mempunyai kupingan seperti ini, terus mempunyai kemuncak yang menandakan bahwa ini adalah laki-laki, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi karena ini adalah tumpalnya ini. Nah, dari ini ya, dari merunya yang di bawah ini meru. Ini merupakan meru. Nah, ya, terus ini ada tumpal begitu yang sampai ke puncak teman-teman. Artinya menandakan bahwa si ahli kubur ini pengaruhnya sangat besar sekali dan seorang pemimpin teman-teman. Jadi di sini itu rata-rata ya untuk jiratnya itu sampai ke puncak semua itu. Sampai ke puncak semua itu. Luar biasa ini. Ini masih belum di itu ya, masih belum di jadi, makam Bathara Katongnya. Ya? Iya Kang, kita bisa membaca ya siapa ahli kubur, apa pengaruhnya, terus jenis kelaminnya juga berdasarkan dengan ini jirat ataupun motif yang berada di batu nisan. Jadi ini menggunakan teman-teman, menggunakan batu andesit ya materialnya. Oke. Dan ini sudah Islam begitu saudaraku. Oke, kita coba ke sana. Saya mendapatkan batu nisan yang cukup unik itu. Ada Purnama Sidi itu. Ini menandakan pemimpin ya. Nah, ini teman-teman. Luar biasa loh. Jadi ini cukup langka nisan dengan Purnama Sidi namanya. Nah, ini Purnama Sidi atau medalion yang menandakan ataupun simbol bahwa si ahli kubur ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Terus di sini ada kemuncak begitu. Kalau runcing ya ataupun ke atas seperti ini bentuknya laki-laki. Kalau peres rata itu perempuan begitu. Dan ini adalah tumpalnya dari atas ya menuju dari lapik arca ini sabuk atau pinggangan. Dari pinggangan ini dia nyambung sampai ke Purnama Sidi atau ininya medalionnya. Jadi artinya pengaruhnya besar. Terus ini seorang pemimpin yang cukup besar pengaruhnya. Mungkin kalau sekarang sekelas gubernur mungkin ya. Sekelas gubernur. Luar biasa ini. Oke. Dan inilah di depan kita inilah yang merupakan makam dari Bathara Katong. Tapi kita sebetulnya kayaknya ya tidak bisa masuk ini. Tidak bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam situ begitu. Karena apa ya? Istilahnya ini ya. Juru kuncinya saja barusan ini belum masuk ke sini gitu loh. Itu ada orang yang berjalan. Ada dua tempat pemakaman yang saat ini diberi cungkup semacam gapura, teman-teman. Loh itu loh. Ada dua pemakaman yang diberi cungkup semacam gapura. Di situ ada pemakaman pangeran. Kita coba lihat kan. Kita coba lihat. Ayo. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, ini makam batu-batu nisan ini berlapik semua ini. Cuman ada yang ini ya, ada yang sudah diperbarui. Ya, nah seperti ini Kang. Seperti yang di depan tadi, bahwa lapik atau kijingan kalau istilahnya orang lokal itu. Makanya kalau ada makam yang dikijing, ini kijingnya gitu loh Kang. Ini pasti punya 3 tingkat ya.
Berloka, berloka, swarloka. Ini sebagai filosofinya ataupun simbol alam bawah, alam tengah, alam atas, serta alam kelanggengan gitu loh Kang. Ini masih itu yo. Jadi memang Setono itu ya Sentono ini Pangeran Adipati Anom sekalian. Ini Pangeran Adipati Anom sekalian. Teman-teman. Hanya ada beberapa yo yang pakai nama yo. Iya. Ada beberapa yang pakai nama. Mana Kang? Kan di situ. Makam pangeran juga. Mana Kang? Coba Kang ke sana Kang. Ayo Kang. Oh iya, Pangeran Sidokaryo. Sidokaryo juga itu pangeran Panembahan Agung itu yang di sana. Adipati Sepuh. Ini. Batu nisannya sudah sangat tua ini. Seperti ini teman-teman ya. Makam dari Bathara Katon. Oke teman-teman, informasi dari saya selanjutnya untuk jelajah Nusantara. Salam malam. Itu kita tidak bisa masuk karena memang juru kuncinya barusan tidak mau di shot. Kita mau diwawancarai ya. Tapi kita menghargai bergabung. Nah seperti inilah ya tampilan depan dari makam Bathara Katon. Kalau kita lihat ini banyak sekali raya dengan ukiran-ukiran gitu ya. Ini dari kayu. Apakah asli ataupun kuno sepertinya iya, ini antik sekali. Macam kecil begitu, teman-teman. Kayak gitu. Raya sekali dengan ukirannya. Kita intip saja deh. Nah, itu teman-teman. Ya. Kita tidak bisa melihat secara luas ataupun detail gitu lagi. Karena ini dikunci, itu digembok itu digembok. Dan kemungkinan hanya orang-orang tertentu ya yang bisa masuk ke sini. Mungkin Pak Lurah, Bupati, Pak Camat mungkin. Dan juru kuncinya. Ya. Kalaupun orang biasa, sepertinya harus benar-benar apa nih tujuannya, iya. Begitu loh. Ya. Seperti itu. Dan untuk menuju ke dalam, sepertinya makamnya ini tinggi di dalam, karena ini ada lantainya. Nah ini anak-anak tangganya begitu naik ke atas ini, gitu. Sepertinya ini dalam. Ini kita lihat di sini. Nah ini ada pangeran ya, Pangeran Panembahan Agung. Ini berada di sebelah kanan. Oh. Berada di sebelah kanan dari makam Katon begitu. Panembahan Agung. Nah, itu ada pangeran Panembahan Agung teman-teman ya. Ini anaknya Bathara Katon berarti ya.